Halo, bertemu lagi dengan saya di mata praktikum RK atau Rekayasa Komputasional di pertemuan ketiga. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang perulangan dan juga array. Oke, langsung kita coba aja. Yang pertama kita bakal ngebahas tentang perulangan dulu. Di sini saya akan deklarasiin satu variabel, misalnya variabel n itu nilainya 0. Lalu langsung saya coba perulangannya. Dia pakai statement do. Do nilai awal, kita taruh di sini nilai awalnya 1, lalu kita kasih tahu juga range-nya misalnya 10, terus, iterasinya sebanyak 2. Kalau misalnya kalian ingat di Java itu kan kayak gini, for int i sama dengan 0, terus selama i kurang dari sama dengan misalnya 10, terus iterasinya i plus plus, kayak gini. Nah, ini juga sama, ini kan, deklarasiinnya, terus range-nya, iterasinya, kayak gitu, sama ya. Terus di sini kita coba print print angkanya, kita butuh formatnya, itu I1. Kalian kalau lupa maksud dari I1 ini apa, bisa lihat videonya sebelumnya. Lalu kita cetak N, jangan lupa dikasih N programnya, N blok program, sorry. Terus di sini kita coba run G Fortran, terus nama filenya pertemuan 3 F90. Nah, terus pasti dia bentar, a.exe ya bentuknya, a.exe. Nah, di sini bisa dilihat dia melakukan perulangan 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa? Karena dia iterasinya 2. Jadi dari 1 langsung ditambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. Stop di 9 karena dia batasnya hanya sampai 10. Gitu. Nah, lanjut. Kita coba lagi yang lain. Di sini, ini kita biarin aja. Kita tambahin aja variabelnya, misalnya M sama dengan 1. Nah, di sini kita coba do while M misalnya kurang dari 20. Kita coba cetak bilangan ganjilnya aja dengan cara pakai if-nya. If mod, kalau kalian masih ingat mod itu sisa bagi ya. If mod M, jika sisa bagi dari M dibagi 2 itu sama dengan 0, maka kita akan mencetak bilangan genap. Print, lupa ininya. Print I1, M. Kita kasih tahu M sama dengan M plus 1. Nah, jangan lupa akhiri dengan nif. Terus di sini juga ada M sama dengan M plus 1. Nah, kita coba dulu ini ya. Do. Nah, kalian bisa lihat. Sebentar. Nih, ini yang dicetak kayak gini. Sebentar, 1 harusnya. Oh, lupa. M mod 2 sama dengan 0. Oke, kita coba lagi. Nah, ini dia harusnya, sorry. Saya agak bingung nih, ini kita hapus aja. Jadi agak rancu ya.
Ini sebenarnya pakai ini juga nggak apa-apa, ini tuh cycle tuh buat balik lagi ke perulangan ini. Tadi saya pikir kan salah, coba kita hapus aja, dia harusnya sih masih bisa ya. Saya jadi bingung sendiri. Nah, ini, sama aja ya. Kenapa dia selesai setelahnya itu bintang-bintang, karena di sini kita bilangnya print I1, jadi kayak setiap nge-print space-nya itu cuma 1 karakter. Kalau misalnya di sini kita kasih 2, itu dia bisa nge-print semuanya, tapi angka yang digitnya 1, di depannya akan kecetak space, gitu. Nah, kalau misalnya kita mau, ini tetap 1, terus di sini kita kasih kondisi aja. Misalnya, if M-nya itu lebih dari sama dengan 10, terus kita istilah kalau misalnya di Java itu break. Break itu kan kayak keluar dari perulangan kan, kalau ini exit, gitu. Jangan lupa dikasih end if-nya, save. Nah, kayak gini. Jadi dia, di sininya kita tetap 1, karena dia 1 karakter, terus kita nggak mau nih bintang-bintangnya ke-print, kita kasih ini. Jadi kalau misalnya F lebih dari 10, dia akan, berhenti, gitu. Nah, misalnya lagi perulangan buat misalnya apa ya, tebak angka. Misalnya di sini deklarasiin lagi, eee, tebak angka. Misalnya angka yang mau kita tebak itu misalnya 8. Kita kasih 8. Ini saya hapus aja. Terus misalnya do while, jadi lakukan selama misalnya kita pakai variabel buat menampungnya apa ya, oh ini variabel n aja. N tidak sama dengan tebak angka. Mungkin udah mulai kebayang. Di sini cetak, kita kasih bintang aja. Berapapun, bukan berapapun, semuanya, maksudnya semua dari sini kita cetak. Tebak angka yuk. Kayak gini. Terus kita read. Berapapun yang di-input kita masukin ke dalam variabel n. Jadi nanti, kalian input angka di sini, terus disimpan dalam variabel n, dia akan mengulang selama n nggak sama dengan ini, gitu. Nah, coba kita oh ya lupa, undo. Terus kalau misalnya, udah keluar dari perulangan, jadi kalau misalnya perulangannya kondisinya terpenuhi, misalnya kita cetak, Anda berhasil menebak angka. Nah, gini ya. Kita simpan. Running nggak ada yang error. Nah, tebak angka yuk, misalnya kita masukin 1. Masih disuruh nebak karena kita belum sesuai ya. Kan, melakukan perulangan selama n tidak sama dengan angka. Jadi karena 1 itu nggak sama dengan variabel angka, jadi dia ngulang terus. Masukin lagi, 4, 5, 6, itu 6, 7, 8. Nah, seperti ini. Anda berhasil menebak angka. Oke, sekarang kita masuk ke array. Array itu seperti yang kita tahu ada, 1 dimensi, ada multidimensi. Nah, sekarang kita cobain dulu yang 1 dimensi. Misalnya ini kita hapus dulu aja ya. Oke, misalnya di sini kayak integer. Misalnya dia pakai dimension ya. Dimension 1, ruangnya atau apa ya,
kapasitasnya 5, terus kita kasih variabel namanya misalnya array 1 misalnya. Nah, di sini misalnya kita ngisi nih, array 1 terus indeksnya berapa, nah kalau di sini indeksnya dimulai dari angka 1. Kalau di Java kan indeks array itu dimulai dengan 0 ya. Kalau ini 1, terus kita kasih misalnya 5. Nah, kita coba cetak. Cetaknya sama aja. I1, terus kita cetak indeks ke berapa yang mau kita cetak? Indeks ke-1. Karena kita baru ngisi variabel, ngisi angka atau ngisi nilai di array indeks ke-1. Coba kita coba. Nah, ini ngecetak 5. Nah, kalau misalnya kita implementasiin array ini pakai perulangan, kayak gimana? Kita coba ya. Misalnya kita deklarasiin dulu deh. Buat variabel perulangannya misalnya kita pakai n aja. Lupa. Nah, di sini misalnya kita do n sama dengan 1,5. Nah, kayak gini. Jadi dimulai dari 1 sebanyak 5. Terus kita masukin ke variabel array-nya. A1 di sininya kita mau perulangannya itu menggambarkan indeksnya. Jadi di sini n. Nah, kita mau setiap indeks itu ngisi. Jadi setiap kali indeks ke sekian mengisi nilai n juga. Jadi kita kasih kayak gini juga. Di sini n do gitu. Ini udah ngisi ya. Ini baru sesi ngisi aja. Kalau misalnya mau cetak, misalnya kita di beda perulangan aja. Nah, di sini print apa tadi? Apa? Aku nge-lag sih. Terus kita cetak n. Nah, ini sama aja ya. Biar kelihatan beda fase ngisi array-nya sama fase cetak array-nya aja. Kita coba jalanin. Nah, di sini. Ini 5. Oh, ini 5 yang ini ya. Kita hapus saja. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita gabungin aja. Jadi setiap kali dia ngisi, dia langsung mencetak. Gitu. Kita coba. Sama aja sih sebenarnya. Nah, di setiap kali dia ngisi, setiap kali dia cetak. Kayak gitu. Terus kita coba lagi array multidimensional. Ini kan array 1 dimensi ya. Oh iya, array 1 dimensi juga bisa dideklarasi. Ini kan kita ngisi array-nya di bagian bawah. Nah, bisa juga 1 dimensi itu langsung diisi array-nya pada saat kalian deklarasi variabelnya. Misalnya di sini integer dimension, terus misalnya 1 sebanyak 5 juga deh. 6 lah biar terlihat beda. Nah, di sini caranya gimana? Misalnya ini array kedua. Itu caranya kalau misalnya di Java itu kan pakai kurung kurawal ya. Kalau ini sama aja pakai kurung biasa, cuman dia ada slash-nya gitu. Dia diapit oleh slash. Misalnya di sini 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa slash-nya lagi, tutup kurung. Udah tutup kurungnya ya. Terus kita coba ini 6. Terus di sini A2. Kita coba ya. Nah, kita mau bikin perulangan dia batasnya sampai 6. Terus
Ini kan ini nggak berpengaruh karena dia ininya variabelnya A1 ya, dia tetap ngisi A1. Oke, kita print aja deh biar kelihatan. Nanti dia akan keluarnya ini, terus dilanjut dengan ini. Nah, 19. Oke, kenapa dia 19? Karena kita perintahnya kan cetak ini, terus langsung cetak ini dalam 1 kali perulangan. Kecuali ini beda perulangan, jadi ini kita hapus aja. Apa mau cobain beda perulangan? Oke, kita cobain beda perulangan aja. Terus ini kita hapus di sini. Ini juga yang ini dihapus. Ini 5. Lanjut. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sesuai ini ya. Ini indeks pertama, kedua, dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke multidimensi. Misalnya, kita deklarasi di sini lagi. Integer, dimension, berapa misalnya 5 kali 5 ya, 5. Jadi baris dan kolomnya itu bisa 5. Misalnya di sini array 3 misalnya. Nah, habis itu kita cobain. Kita ngisinya dulu ya. Kalau misalnya ini kan, loh ini kok begini. Nah, ini kita hapus dulu aja. Biar tidak bingung. Nggak usah dihapus deh. Dihapus nggak ya? Dihapus deh. Oke. Sekarang kita coba masukin misalnya, kalau 2 dimensi berarti kan kolom dan baris ya. Berarti saya di sini butuh 2 variabel perulangannya. Misalnya di sini N sama M. Kita simpan, kita pertama kita pakai variabel N-nya dulu, dimulai dari 1 sebanyak 5. Terus kita masukin lagi, masuk ke perulangan lagi. Ini kita undo di sini deh, biar nggak bingung. Nah, jadi perulangan di dalam perulangan. Sekarang variabelnya M, dia dimulai dari 1 juga. Terus itunya 5. Nah, kita di sini pakai variabel array-nya itu yang A3. Jadi di sini kita input misalnya A3. Kita mau N-nya itu sebagai yang pertama, terus M-nya sebagai yang kedua. Ini buat indexing ya. Ini baru indexing. Terus kita kasih nilainya gitu. Kasih nilainya misalnya N. N itu sama dengan perulangan ini ya. Kok dun. Oke. Jangan lupa kasih undo-nya di sini untuk N dari program yang ini. Blok program, sorry. N dari blok program yang ini. Jadi perulangan N sebanyak 1. Jadi tuh nanti N-nya 1 dulu, terus M-nya tuh 1 sampai 5. Terus nanti juga N-nya 2, M-nya 1 sampai 5 kayak gitu. Nanti kita lihat dulu aja cetaknya. Kita coba cetak di sini. Dipisahin aja ya. Misalnya, atau enggak kita gabungin aja lah jadi 1. Di sini print. Kita mau cetak angkanya dan juga spasi. Jadi kita 1 I1 A1 I1 A1. Kenapa 1? Karena kan kita masih 1 digit ya, di sini cuma 5, jadi I-nya cuma 1. Terus nanti ini buat spasi. Sorry, ini A3. Pas aku. Terus lanjut I1. Nah,
nilai apa yang mau kita cetak. Ini kenapa jadi 3 juga? 1, kan buat space-nya aja. Kita cetaknya itu N, terus kita cetak spasi 1 kali, nah gini, terus kita cetak M-nya, terus kita cetak sama dengan, nah kenapa di sini 3, karena di sini kayak saya ngasih spasi 1, 2, 3. Terus di sini apa, nilai array-nya, nilai array sesungguhnya. Jadi ya nilainya. Terus A3 N per M. Nah, jadi dia akan mencetak A3 indeksnya sesuai perulangannya. Jadi indeks ke-1 nanti M-nya ke-1, terus indeks ke-1 M-nya 2, indeks ke-1 N-nya 1, terus M-nya 3, kayak gitu. Langsung aja kita coba cetak. Oh, ini ada error. Kita coba gedein. Mismatch in array, print bla bla bla. Oh, NM NM. Kita coba bla 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 sama dengan N. Apa kita coba dia terpisah dulu ya? Kita coba di sini. Copy. Kita coba. I don't know. Dia masih error. Terus ini kan I1 buat cetak ini. Terus yang ini buat cetak yang ini. 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 Harusnya sih enggak salah ya. Oh, masih salah. A3 sama dengan NM sebanyak ini. A1, A3, I1, I3. Ayo, salahnya di mana? Kita lihat dulu. Dia bilang di sini. A3. Ini kan A-nya A3. Terus dia itu ayo kalau kalian tahu salahnya di mana, kita ngisi ini bla bla bla, kita isi ke dalam sini. Terus ini perulangannya. Kita isi lagi. Apa yang salah? Dan mesin ada reference 1 di print. Di sini yang salah. Oh, astagfirullah. Enggak ya? Oh, enggak ding. Saya kira ada yang salah. NM print NM A3 NM. Ada yang salah nggak sih? NM. Salahnya di mana? Apa ini salah? Dia spasi ngitung 1 kali ya? Enggak juga Bunda. Ini sama ini sebanyak ini. Kita kan ngelakuin do. Terus yang ini kita masukin 5 print M spasi
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini harusnya bener sih. Kenapa dia nggak mau? Sini reference 1. Astagfirullahaladzim. Ini salah. Salahnya itu di mana? Karena kita ngasih tahu ini. Nih, nggak ada salah di sini, salahnya di sini. Pada saat kita deklarasiin, array multidimensional itu dia bukan pakai titik 2, tapi pakai koma. Astagfirullah. Mana tadi? Nah, gini maksudnya. Nih, jadi ini kan N dan M-nya ya. Pada saat N-nya 1, kita kan melakukan perulangan M sebanyak 5 kali. Pada saat M-nya 1, N-nya 1, kita melakukan M sebanyak 5 kali. Nah, kita ngisi variabelnya itu, mana tadi? Ini. Yang ini kan? Tuh, jadi 1. Kayak gitu. Sudah. Oh, kalau misalnya kita mau tahu ukuran dari satu array itu berapa, kita bisa pakai perintah size. Jadi di sini kita print, misalnya I2 aja deh, I2 size dari, kita mau lihat yang A3, karena kan kita cuma pakai A3 tadi, yang lainnya udah dihapus ya. Kita lihat dia size-nya berapa. Nah, ini ada 25. Ya kalian hitung aja nih, segini banyaknya 25. Ya pasti 25. Ini kan 1 aja ada 5. 2-nya ada 5, 3-nya ada 5, 4-nya ada 5, 5-nya ada 5, kayak gitu. Sudah, nanti activity-nya bisa dilihat di di Moodle-nya. Oh, satu lagi deh. Kalau misalnya array-nya, ini kan array-nya dari tadi kita deklarasiin kan, array-nya berapa gitu. Kalau misalnya array-nya kita mau user yang input, gimana caranya? Nah, bisa di sini, saya hampir lupa ya. Di sini integer dimension, terus kita kosongin. Nah, ini kita kosongin biar nanti batasnya itu di input sama user. Kita kasih perintah allocatable. Terus kita misalnya A4 di sini, array keempat. Nah, ini kita hapus aja dulu. Sekarang kita punya array yang kosong. Kita isi misalnya di sini print bintang ukuran array. Terus kok gini? Kita read atau kita masukin ke dalam variabel. Oh, saya lupa. Kita masukin di sini numbernya. Di sini 6. Terus di sini kita kasih tahu allocate. Kalau misalnya si number ini itu array-nya panjang array-nya untuk A4. Jadi kayak gini. A4 terus di sini 1.26 gitu. Jadi sama aja ya. Jadi kayak kita baru ngedeklarasi nilai array-nya tuh di sini gitu. Nah, sekarang kita coba lakuin perulangan. Misalnya do pakai variabel n aja. N dimulai dari 1 terus sebanyak number. Ini. Terus kita cetak ya. A berapa? A4 N. Terus kita isinya N aja.
Jangan lupa di-undo. Nah, ini kita baru fase ngisi ya. Jadi perulangannya dilakukan sebanyak ukuran arraynya, terus kita cetak aja langsung print, lupa mulu ininya. Sama dengan 1 aja, terus kita cetak 4 sebanyak N. Oke, kayak gini. Ukuran array misalnya saya mau 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak gitu. Ada lagi nggak ya? Oh, kalau misalnya kalian mau, ngejumlahin semua variabel arraynya, kalian bisa pakai perintah sum kayak di kayak di Excel. Terus ini misalnya kita kasih 2 aja, 2, nggak mungkin 3 digit kan, soalnya nambahin 1 sampai 7 doang. Terus kita kasih sum A4. Misalnya 7, nah 28. Kalau nggak percaya ya kalian hitung aja sendiri, gitu. Oke, sampai ketemu minggu depan, terima kasih.